Xuanli telah muncul. Aneh, bukankah ditabrak mobil seharusnya membuat seluruh tubuh terasa sakit? Kenapa seluruh tubuhku malah terasa hangat, penuh energi, seperti baru saja diisi daya? Chen Ye! Chen Ye! Kalian bajingan sialan! Kalau ada masalah, hadapi aku! Tunggu, apa ini? Aku bahkan bisa melihat meridian bintang di tubuhnya, dan juga titik kelemahan di meridian bintang itu. Kau tidak apa-apa? Oh, aku tidak apa-apa, Guru. Kenapa aku merasa ada perubahan pada tubuhku? Rasanya tubuhku kuat dan bertenaga. Hanya saja rasanya agak mirip seperti orang yang baru minum ergoto. Kenapa? Mau lari? Sialan! Ditabrak mobil saja tidak mati. Benar-benar sialan. Sialan. Ku bilang ya, hari ini bahkan jika kau hantu sungguhan, aku akan mengulitimu. Berani-beraninya berlagak di depanku. Serang dia! Hati-hati! Guru! Aliran udara tersumbat di titik Tiantong. Di sanalah titik kelemahannya. Detak jantung tidak teratur. Aliran darah tersumbat di titik Shansong. Titik Shansong adalah titik kelemahan. Meridian hati dan empedu kacau balau. Titik Yifeng adalah titik lemah. Sialan! Titik kelemahannya ada di titik Tianzong. Aku ternyata bisa mendeteksi bahaya lewat sentuhan. Dokter, bagaimana keadaan guruku? Keadaan pasien sangat berbahaya. Harus dioperasi dalam waktu 12 jam. Aku hanya punya satu keluarga ini. Aku harus menyelamatkannya. Biaya operasi 123.500. Di mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Halo, Kak Guang. Belakangan ini aku sedang agak kesulitan keuangan. Tunggu sampai dana proyekku cair. Akan langsung Kak Wei, ini aku. Anakku baru mulai sekolah. Aku malah ingin meminjam uang darimu. Houzi, bisakah kau meminjamkanku uang? Xiangsu, bisakah kau mengembalikan uang yang kau utang padaku sebelumnya? Aku baru saja kehilangan pekerjaan. Untuk makan saja susah. Bagaimana kalau kau pinjamkan aku sedikit lagi untuk keadaan darurat? Yo! Ku dengar kau butuh pinjaman uang yang cukup besar untuk biaya operasi. Melihat tampang payahmu ini, bagaimana? Tidak dapat pinjaman ya? Pergi. Baiklah. Tapi aku ini orang yang paling patuh aturan. Urusan dunia persilatan harus diselesaikan di dunia persilatan. Karena tidak ada uang, maka gunakan orang sebagai jaminan. Anak muda, sekarang memukul orang itu harus ganti rugi. Apa kau punya uang? Begini, aku beri kau jalan keluar. Di Sasana tinju temanku kebetulan kekurangan beberapa orang untuk bertarung di arena. Kau pergi ke sana dan biarkan para pelanggan melampiaskan emosi mereka, asal kau bisa bertahan selama 1 jam. Utangmu padaku tidak hanya lunas, tapi kau juga bisa menghasilkan uang. Bagaimana? Aku sangat perhatian padamu, kan? Hei! Nyawa gurumu ada di tanganmu, loh. Kesempatan ini tidak datang 2 kali.
Halo. Paman Gila, guruku terluka. Dia di rumah sakit. Butuh uang segera untuk operasi. Aku harus pergi bertarung di arena. Kau harus menjaga guru dengan baik. Para tamu yang terhormat, yang akan segera kita saksikan adalah sesi pemanasan dari pertandingan ini. Yang naik ke arena adalah jenderal kita yang tak terkalahkan, Beruang Lengan Besi. Beruang Lengan Besi, Sekte Hezen. Wow! Selamat datang di arena neraka. Setelah masuk, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Di sini orang kaya adalah Tuhan. Orang miskin adalah sampah. Baiklah, sebentar lagi giliranmu. Ingat, setelah turun nanti, kau hanya boleh menghindar, tidak boleh membalas. Hah? Bos, ada tontonan bagus. Tan Lang, Sekte Cakar Elang. Orang baru ya? Jangan khawatir, ini akan segera berakhir. Aku akan membuatmu tahu apa itu keputusasaan. Tidak bisa menyentuh titik lemahnya. Coba lehernya. Aku sampai. Orang ini sangat kotor hingga menghitam. Penyakitnya ada di titik Zhongwan. Apa? Salah duga. Siapa anak ini? Mengalahkan beruang lengan besi dalam sekejap. Hebat sekali. Apa sekarang tukang pijat sehebat ini? Berani melanggar aturan Kalang, kau pasti mati. Siapa ini? Kalang, anak ini orang baru. Dia tidak tahu aturan. Aku akan segera membereskannya sekarang. Membereskan? Pohon uang sebagus ini. Kau bilang mau membereskannya? Berikutnya, siapa lagi? Anak muda, kau melanggar aturan. Uang untuk menjadi sasaran pukulan tentu saja hangus. Tapi, kulihat kemampuanmu lumayan. Caramu menyerang cukup licik dan kejam. Bagaimana? Kau mau menghasilkan uang cepat yang sesungguhnya tanpa aturan? Asal kau bisa memenangkan satu pertandingan, aku akan memberimu 50.000. Baik, aku butuh uang. Cukup lugas. Tapi aku punya satu syarat. Orang-orang yang kalian tipu untuk kesini,
Jika aku menang, kalian harus mengembalikan kebebasan mereka. Menarik. Sungguh sangat menarik. Berani mengajukan syarat padaku? Baik, aku setuju. Asal kau bisa memenangkan satu pertandingan, aku akan melepaskan mereka. Baik. Setuju. Tapi, jika kau mati dipukuli, itu salahmu sendiri. Para tamu yang terhormat, hari ini tukang pijat baru kita, Chen Ye, telah mencetak sejarah dan akan segera resmi melangkah ke arena neraka. Selanjutnya, siapa lagi yang berani menantang kuda hitam kita ini? Keberuntunganmu berakhir di sini. Kakiku akan mematahkan tulangmu senti demi senti. Kaki kalajengking beracun, Sekte. Tubuhnya ada masalah pada hati, empedu, limpa dan paru-paru, titik pelipis membentuk tekanan jantung. Sekali sentuh langsung meledak. Titik pelipis. Apa yang kau lakukan padaku? Aku hanya memberimu pijatan saja. Keajaiban! Apakah ini keajaiban medis atau keajaiban dewa perang? Pendatang baru kita, Chen Ye, ternyata hanya menggunakan 2 jari untuk mengalahkan kaki kalajengking beracun. Siapa lagi? Siapa lagi yang berani menantang raja pendatang baru kita? Kuda hitam terbesar ini! Tuan Dauliu, Yin Qingli dari perguruan Tingzhou. utang ayahku hari ini harus dilunasi. Bukankah itu Yin Qingli, putri dari ketua perguruan Tingzhou? 3 bulan lalu ayahnya kalah dari Tuan Dauliu. Luka lamanya kambuh dan meninggal. Dia datang untuk balas dendam. Tuan Dauliu dari perguruan tinju besi. Mau melawanku? Boleh. Tapi kau harus menang di arena dulu. Baru punya kualifikasi untuk melawanku. Jangan salahkan aku, tidak memberimu kesempatan. Kalau begitu tunggu saja. Para tamu terhormat, untuk membuat pertandingan lebih seru, kami akan meningkatkan aturan pertandingan. Siapapun yang berhasil mendorong lawan keluar lingkaran, dialah pemenangnya. Tuan Chen hebat! Tuan Chen semangat! 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 Tuan Chen semangat! Ci dan darah di bahu kirinya tersumbat. Baiklah, aku tak mau melawan wanita. Aku harus mengobatinya dulu. Aneh, kenapa rasa sakit dari lukaku sebelumnya terasa sedikit mereda? Ini bukan tenaga dalam. Tentu saja, ini khusus mengobati leher dan bahumu yang kaku. Jurus ini namanya pijat tuina.
Kalau punya asuransi kesehatan, bisa diklaim loh. Menarik juga. Bengkak di antara alis adalah tanda angin kering. Jurus apa ini? Bukankah sudah kubilang, jurusku ini namanya Pijatuina. Mengada-ada. Jurusnya tidak buruk, sayang tenaganya kurang. Ingat, tidak bisa berlama-lama dengannya. Harus segera selesaikan pertarungan. Jurus telapakmu ini tidak buruk, hanya saja tenaganya tidak menembus ke dalam. Nona, api hatimu terlalu besar. Perlu ditenangkan. Kau keluar garis. Menang instan lagi. Dia menciptakan sejarah sebagai juara arena pendatang baru. Menang sekali lagi. Mari kita bersorak. Mari kita serukan namanya. Raja pendatang baru. Juara arena sebelumnya sudah turun. Buat apa bertarung lagi? Chen Ye ini sudah mencapai batasnya. Kalau Tuan Daoliu serius, dia mungkin takkan bertahan 30 detik. Anak muda, serakah itu mudah patah. Kau sudah di ambang batas kekuatanmu. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Asal kau bisa bertahan 5 menit, kau kuanggap menang. Satu menit 30 detik. Jurusnya terlalu cepat. Aku tak bisa mengenai titik vitalnya. 3 menit. The film was translated and narrated by M Media. Nah, kau tidak apa-apa. Guru, aku menang. Dasar gegabah, bagaimana bisa kau ikut bertarung di arena? Bagaimana kalau kau terluka parah? Guru, tenang saja. Aku tidak akan terluka parah. Lagi pula, kalau aku tidak pergi, bagaimana aku bisa mendapatkan uang untuk biaya pengobatan guru? Kau ini mempertaruhkan nyawamu. Hei, dia tidak bilang yang sebenarnya.
Kau ini dirawat 3 bulan bisa langsung masuk kamar mayat, masih harus kirim karangan bunga, buang-buang uang saja. Kau orang tua ini mengadu domba hubungan guru dan murid lagi. Kau melawan berapa orang? Melawan dengan 4 orang. Aku menang 2 ronde. Kalau saja orang terakhir itu tidak curang, terus-terusan mengincar wajahku, mungkin aku sudah menang. Sakit tidak? Tidak sakit. Dasar bodoh. Orang tua pikun sepertiku ini memangnya berharga berapa? Sampai kau mempertaruhkan nyawamu. Guru, asalkan penyakit guru bisa sembuh, apapun yang kulakukan akan sepadan. Kau anggap saja kata-kataku. Ini angin lalu. Guru, bukankah aku tidak apa-apa? Lihat, jangan marah lagi ya. Lain kali, jangan bertindak gegabah lagi. Aduh guru, lihat, aku baik-baik saja kan? Tetap saja tidak boleh mempertaruhkan nyawa seperti Sudah, itu. jangan bertengkar. Biar aku. Coba aku lihat. Tiga akan mati. Aku memang tidak akan mati, tapi bisa mati dipukul olehmu. Sungguh, tidak bisakah kau bicara lebih banyak? Rasakan. Kalian berdua. Mikirin apa? Muka kalian masam semua. Paman gila, paman tidak tahu. Akhir-akhir ini saat aku memukul orang, rasanya seperti pijat tuina yang tepat mengenai titik akupunktur, terasa sangat lancar. Seharusnya ini hal yang membahagiakan kan? Tapi hatiku selalu terasa tidak enak. Nih, coba apelnya. Manis? Manis? Asam? Sedikit. Jadi sebenarnya ini manis atau asam? Tuan Chen, kita tidak akan saling kenal kalau tidak bertarung. Guruku, Tuan Liu, memerintahkan 5 kakak seperguruan dari perguruan tinju besi. Malam ini kami mengadakan perjamuan khusus. Mohon Tuan sudi untuk hadir. Apa Yin Qingli datang untuk balas dendam? Mengendap-endap. The film was translated and narrated by M Media. Gelap dan berangin begini, kenapa kau menyelinap? Aku sudah lihat semuanya. Kau mengendap-endap ke kamar Tuan Daoliu. Minggir. Urusanku bukan urusanmu. Aku juga tidak mau mengurusimu. Tapi orang seperti apa Tuan Daoliu itu? Apa kau tidak tahu? Macan betina, sungguh. Tidak bisa, aku harus pergi melihatnya. Tuan Liu,
Aku datang memenuhi undangan. Tuan Liu. Ini baru jam berapa? Kok sudah tidur, ha? Tuan Liu. Tuan Liu. Tuan Liu. Tuan Liu. Tuan Dao Liu ternyata sudah mati. Meridiannya putus, 5 organ dalamnya hancur, dan esensi darah di tubuhnya juga habis. Seolah-olah esensi darahnya diisak kering. Guru, teh Anda. Dia! Tolong! Cepat kemari! Guru celaka! Guru celaka! Guru bukan seperti itu! Biar ku jelaskan! Meridiannya putus, organ dalamnya hancur. Guru terkena ilmu sesat yang sangat keji. Itu kau! Itu kau! Lepaskan tanganmu. Saat aku tiba, dia sudah mati. Bukan aku yang membunuhnya. Di titik vital lengan guruku, ada bekas jari jok patah. Selain kau, siapa lagi? Aku! Balaskan dendam guru! Sahkan nyawamu! Balaskan dendam guru! Sudah aku bilang. Kejar! Berhenti! Jangan lari! Meskipun harus menjungkir balikan seluruh kota, kita harus menemukannya. Turun dari kuda, jalan! Beberapa hari ini suhu menurun. Apa kalian semua baik-baik saja? Berkat Anda. Zhou Tong dari perguruan Tongbe. Tapi sekarang, beberapa tempat demi uang tidak peduli aturan. Mengadakan pertarungan arena, memukuli orang sampai mati. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Zhou Tong, di arena menang atau kalah, ditanggung sendiri. Aturannya memang begitu. Taro, bisnismu itu. Li Zhenbang dari perguruan Yongchun. Terlalu kotor. Apa perguruanmu bersih? Kita semua cari uang masing-masing. Kalau kau tidak suka, ya tahan saja. Yang membuka perguruan tinju ini Lu Ying dari perguruan Taiji. menjalankan bisnis, tapi ada orang yang tindakannya terlalu kejam. Wajar jika membuat rekan seprofesi jadi kecewa, kan? Kenapa ucapanmu itu terdengar sedikit menyindir? Dunia persilatan ini punya aturannya sendiri. Dalam berbuat sesuatu, harus ada batasnya. Benar kan? Aku Taro sudah berkecimpung di industri ini bertahun-tahun, mengandalkan kemampuan sejati. Siapapun yang tidak terima, boleh coba! Kenapa jadi marah? Sini, lap keringatmu. Diberi muka malah tak tahu malu. Ingin membuatku malu di depan umum. Dengan jurus lembekmu itu, pantas kau pamer di hadapanku. Orang kasar dan biadab, pantas bicara aturan di sini. Biar semua yang hadir lihat apa itu ilmu tenaga dalam sejati. Hanya bisa bertarung, apa hebatnya? Apa bisa mengendalikan hati orang? Apa bisa membuat orang tunduk? Bahkan selembar kertas pun tak bisa ditarik. Sun Shui Miao dari perguruan Hezhen masih bicara soal aturan persilatan. Lihat dia. Sepertinya bobotnya agak ringan. Para senior, guruku Tuan Dao Liu tewas secara tragis. Terkena ilmu sesat yang sangat keji. Pembunuhnya adalah Chen Ye, si pengecut hina yang tidak mau mengaku kalah di arena. Mohon para senior membela guru saya dan membasmi kejahatan dari dunia persilatan. Ada kejadian seperti itu. Kakak seperguruanku, beruang lengan besi, juga meninggal sore ini. Kondisi kematiannya sama persis dengan gurumu. Esensi Qi di tubuhnya kacau, meridiannya putus dan mati. Dia juga pernah bertarung dengan Chen Ye. Pasti dia pelakunya. Dalam satu hari, Ketua Li dari perguruan Qingyi membunuh 2 ahli sekaligus. Sebenarnya, dari mana asal Chen Ye ini? Semuanya, kita harus menghormati yang sudah meninggal. Tapi sebelum ada bukti kuat, kita tidak bisa menghukum orang hanya berdasarkan dugaan. Kukira masalah besar apa? Kenapa semua orang ketakutan begini? Tidak perlu. Taro, yang dibicarakan di sini adalah nyawa rekan sesama pendekar, bukan surat kematian yang kau tanda tangani di arena tinjumu. Kecuali, sombong sekali bicaramu. Bagiku, memutus sumber rezekiku sama saja dengan membunuh rekan seperguruanku.
Kaki kalajengking beracun adalah petarung yang kuontrak. Setelah bertarung dengan Chen Ye, tak lama kemudian meridiannya putus. Juga mati karena ilmu itu. 3 nyawa dalam 1 hari. Benar, pembunuhnya adalah Chen Ye. Pengecut hina seperti ini tidak boleh dibiarkan hidup. Bunuh dia. 3 orang dari 3 perguruan dalam 1 hari tewas dengan cara aneh yang sama. Semuanya, ini bukan kebetulan, apalagi balas endem. Chen Ye sedang menyatakan perang pada seluruh dunia persilatan kita. Keluarkan perintah buruan persilatan. Aku ikut. Aku juga ikut. Sialan. Di depan sudah tidak ada jalan, Chen Ye. Urusan persilatan harus ada aturannya. Soal kematian Tuan Dao Liu, kau harus beri penjelasan. Penjelasan omong kosong apa? Yang kalian sebut dunia persilatan itu hanya mencari kami hitam dengan mata tertutup. Apa ini yang kalian sebut keadilan? Keadilan ada di dalam tinju dan tendangan. Maafkan aku. Ada racun. Saat mengeluarkan tenaga, Cinya lemah dan berhenti selama 3 detik. Itu dia. Kecuali tinju dan tendanganmu memang indah, tapi tidak bertenaga. Apa mungkin karena aku terlalu tampan, jadi kau tidak tega mengerahkan kekuatanmu? Mulutmu tajam sekali. Kita lihat apa tulangmu sekeras mulutmu. Ada racun di titik Cihai, membeku dari dalam tubuh. Itulah titik vitalnya. Aneh, kenapa kakiku tidak bisa bergerak? Menyerahkan diri. Itu malah memudahkan urusan. Chen Ye, apa tidak ada yang pernah mengajarimu apa itu jalan buntu? Diajarkan kok. Dan dia juga mengajariku. Semakin terhormat seseorang, semakin licik tindakannya. Bocah, tidak ada gunanya bicara apapun. Hari ini aku akan mengambil nyawa ini kembali demi Tuan Muda Dao Liu. Kalian terus-menerus bilang ingin menuntut balas untuk Tuan Muda Dao Liu. Tapi apa kalian pernah berpikir dari mana sebenarnya luka fatalnya berasal? Atau, begitu aku yang dituduh sebagai pembunuh ini muncul, bagaimana luka fatalnya terjadi sudah tidak penting lagi, kan? Jangan banyak omong kosong. Hari ini, aku akan menghabisi pencuri pembunuh sepertimu. Serahkan nyawamu! The film was translated and narrated by Amiri. Kejar! Kejar! Jangan lari! Jangan lari! Jangan lari! Persis pada tulang jari.
Kak Bao, aroma di tubuhmu sangat istimewa ya? Bocah, jika kau tahu terlalu banyak, kau akan mati dengan sangat cepat. Tenaga dalammu kacau dan liar. Kau telah menggunakan bubuk bawang. Kau pintar juga menyelidikinya ya. Kau begitu ingin tahu tentang bubuk bawang? Berapa banyak orang yang telah kau celakai secara diam-diam menggunakan benda jahat ini? Kau sendiri yang paling tahu. Benda jahat? Itu karena mereka tidak memiliki keteguhan hati. Bubuk bawang bisa membantu orang meningkatkan tenaga dalam. Ini adalah pusaka yang jarang ditemui. Sedangkan kau, matilah! Seluruh tubuhnya penuh dengan kelemahan. Meridiannya seperti pecahan kaca, penuh dengan retakan. Dipaksa oleh energi Ciyun hingga naik ke tenggorokan. Titik Tianzongnya hampir meledak. Semua meridiannya hancur. Sepertinya karena minum bawang san untuk melatih ilmu sesat. Racunnya terlalu dalam, tidak bisa diselamatkan. Kamu tidak sayang nyawa ya? Tadi itu sangat berbahaya. Sebahaya apapun, kita tidak bisa membiarkan orang ini terus mencelakai orang lain, kan? Katakan, dari mana asal bawangsan? Apa sebenarnya tujuan kalian? Bicara, apa tujuannya? Aduh, sudahlah. Di sini terlalu banyak orang. Kita cari tempat lain untuk bicara. Ya, tempat lain. The film was translated and narrated by M Media. Teh kalau sudah dingin tidak enak lagi diminum. Teh Zhao Ciyun ini juga sudah dingin. Dia seharusnya masih berguna kan? Berguna. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya sendiri, masih bisa berguna apa? Suruh 4 monster untuk mengantarnya pergi. Monster alkohol bermata 4 perkumpulan pemburu penyihir. Wanita tua Shi Huang, perkumpulan pemburu penyihir.
Tak cepat pergi. Anjing Gila, perkumpulan pemburu penyihir. Pergi. Wanita Tomboy, perkumpulan pemburu penyihir. Tinggalkan Zhao Jiun. Larinya cepat juga ya. Aku akan mencabik-cabik kalian untuk camilan minum bir. Jangan takut, sayang. Bahkan jika kalian dicabik-cabik, nenek akan memungut dan menyatukan kalian kembali. Sebenarnya kapan ini akan berakhir? Di siang bolong begini, dari mana datangnya makhluk-makhluk aneh ini? Ini membuatku semakin kesulitan. Kesulitan apa? Bertemu denganku hanya akan ada satu kata, yaitu kalah. Itu 4 monster. Tidak disangka 4 monster Sekte Yansu datang untuk memburuku. 4 monster omong kosong apa? Menurutku, mereka cuma 4 anjing liar saja. Keras kepala sekali. Nanti aku akan mematahkan tulangmu satu persatu. Kita lihat apakah kamu masih bisa bicara. Cuma kemampuan kelas teri begini. Bahkan lebih dari kelas teri. Kamu cuma beruntung saja. Bocah ini tahu rasa. Target mereka adalah Zhao Jiun. Zhao Jiun, cepat pergi. Cepat pergi. Katakan, kenapa membunuh Tuan Kenam Dao? Bukan ini, tetapi perkumpulan pemburu penyihir. Jika aku tidak membunuh, aku yang akan mati. Perkumpulan pemburu penyihir. Apa yang mereka lakukan? Bahan obat. Semuanya bahan obat. Yansu itu orang gila. Dia percaya bahwa seluruh energi dan jiwa seorang pendekar sepanjang hidupnya akan menyatu dalam darah murni mereka. Jika orang itu mati, energinya akan lenyap. Dan itu adalah pemborosan terbesar di dunia ini. Tujuan perkumpulan pemburu penyihir adalah memburu para ahli bela diri ini dan mengumpulkan darah murni mereka. Mengumpulkan darah murni? Lalu untuk apa itu? Untuk memberi makan sesuatu yang disebut Shui Taisui. Shui Taisui? Aku juga hanya alat mereka untuk mengumpulkan darah murni. Yansu bilang, kita harus mengumpulkan darah murni dengan cara kita. Itu sangat berguna. Ilmu bela diri Tuan Kenam Dao sangat hebat. Jika bertarung langsung,
Aku pasti bukan tandingannya. Oleh karena itu, aku hanya bisa menang dengan cara licik. Pertama-tama membiarkannya pingsan dengan gas beracun, lalu membunuhnya dan mengambil darah murninya. Dan menyamarkannya seperti bekas kematian akibat diserang secara diam-diam. Menyelesaikan semua ini tanpa ada yang tahu. Sangat kejam. Siapa lagi orang yang kalian celakai? Ada juga Yin Xiao Feng. 3 bulan lalu. Apa katamu? Ayahku juga ulah kalian. Iya. Yansu bilang, hanya setelah pertarungan antar ahli, darah murni ini baru menjadi suplemen terbaik. Ayahmu, Tuan Kenam Dao, beruang lengan besi, dan juga Liu Ying. Semuanya sama. Yansu? Di mana dia? Cewek, tenanglah. Dia ada di kota bawah tanah di barat kota. Kenapa membantu Yansu melakukan hal yang kejam dan tidak bermoral seperti ini? Kenapa? Kak, Kakak dengar. aku takut. Jangan takut, kakak. Kakak menemanimu di sini. Adik pasti akan sembuh. Kakak akan selalu menemanimu. Kakak paling sayang padamu. Yang paling kakak cintai juga kamu. Setiap hari adikmu bertahan hidup, itu membutuhkan uang. Ada aku di sini. Kamu tidak perlu khawatir. Asalkan kamu melakukan tugas yang kuberikan padamu dengan baik. Aku dan adikku hidup saling bergantung sejak kecil. Dia menderita kanker. Hidupnya tidak lama lagi. Aku tidak ingin dia mati, tapi aku tidak punya uang untuk mengobatinya. Yansu Sai, dia akan memberiku uang untuk menyelamatkan adikku. Tapi pada akhirnya, itu tetap sia-sia. Meridiannya hancur total, racunnya sudah menyerang jantung. Dia tidak bisa diselamatkan. Karena kebenaran sudah terungkap, dia harus membayar kejahatannya dengan nyawanya. Jangan. Dia sekarang satu-satunya saksi hidup untuk mengungkap kebenaran tentang perkumpulan pemburu penyihir. Terlebih lagi aku tidak bisa membiarkan orang mati tanpa menolongnya. Kamu cuma seorang tukang pijat, bicara etika medis dengannya. Lalu siapa yang akan menuntut keadilan bagi mereka yang mati sia-sia? Minggir! Kamu membunuhnya sekarang. Hanya untuk melampiaskan kemarahan. Apakah ini bisa menyelesaikan masalah? The film was translated and narrated by M Media. Bantu aku menelepon. Paman Gila bilang, aku ingin dia membantuku. Mewujudkan keinginan terakhirku. Mengantarku pergi. Mewujudkan keinginan terakhir. Baik. Aku berjanji padamu. Orang yang penuh dosa seperti dia masih bisa memilih cara mati yang nyaman seperti orang terhormat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dia celakai? Ketakutan mereka sebelum mati. Rasa sakit, keputusasaan, siapa yang peduli? Orang yang membunuh ayahmu adalah perkumpulan pemburu penyihir, bukan dia. Dia adalah kaki tangannya. Aku tidak bisa memaafkannya. Qingling. Kamu sekarang dibutakan oleh kebencian. Hal yang kamu bicarakan ini sama sekali berbeda dengan masalah ini. Chen Ye, jalanmu terlalu bersih. Aku tidak bisa melaluinya. Chen Ye,
Mulai sekarang, kamu jaga hatimu. Aku akan membalas dendamku. Jangan kawan. Menangis, jangan menangis. Ini akan segera berlalu. Tuan Muda, Paman gila. Di luar terjadi masalah. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku pergi dulu. Jangan khawatir. Relax, relax. Relax. Chen Ye, berani sekali kamu. Kejahatanmu yang membunuh guruku dan Liu Ying belum kami selesaikan denganmu. Hari ini bagus sekali. Kamu malah menyembunyikan iblis Zhao Qiwen yang mengacaukan dunia persilatan. Apa sebenarnya niatmu? Apa niatku? Kamu sendiri tahu di dalam hatimu. Semuanya mengenai masalah ini, ada rahasia lain di baliknya. Kematian Tuan Kenam Dao dan Yu Ying. Dalang di balik layarnya adalah orang lain. Diam! Buktinya sudah ada. Kamu masih bicara omong kosong. Kamu masih berani mengelak? Untuk apa banyak bicara dengannya? Hari ini aku harus membalaskan dendam guruku. Benar, Zhao Qiwen, pembunuh sebenarnya yang membunuh Tuan Kenam, bersembunyi di rumahnya. Pergi ke tempat ibu dan ingat berada. Ya. Kamu harus ingat ya, aku bisa membantumu. Tapi apakah kamu bisa sampai ke sana atau tidak, itu tergantung pada dirimu sendiri. Ingat ya. Lafalkan dalam hati. Lafalkan dalam hati. Ayo, katakan padaku. Ya. Benar, begitu saja. Fokuskan pikiranmu. Lafalkan tanpa terganggu ya. Dengar suara itu. Ikuti suaranya. Ikuti suaranya. Kamu akan segera sampai. Ikuti suaranya. Chen Ye, jika hari ini kamu tidak menyerahkan pembunuhnya, aku akan meratakan tempat pijatmu ini. Hutang darah dibayar darah. Chen Ye, kamu terus-menerus bilang ada rahasia lain. Lalu di mana Zhao Qiwen sekarang? Bawa dia keluar untuk dikonfrontasi di depan semua orang. Tadi aku sudah bilang ini menjelaskan, tapi kalian tidak memberi uang. Apa yang kamu menjelaskan? Menjelaskan omong kosongmu. Jelas-jelas kamu sengaja memutarbalikan fakta. Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sedang mengulur waktu. Jangan-jangan pembunuhnya sudah kabur lewat pintu belakang. Omong kosong. Kamu serang. Habisi Zhao Qiwen. Benar-benar kurang kerjaan. Hei, jangan terpengaruh oleh gangguan apapun. Jangan pedulikan suara apapun. Fokuskan pikiranmu. Tetaplah fokus. Tetaplah fokus. Hei. Hari ini aku harus membalaskan dendam guruku.
Dua bangka. Menyala. Ingin muntah nggak ya? Cari mati. Ada apa ini? Pergi ke atas dan lihat. Bocah keparat! Apa? Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? The film was translated and narrated by M Media. Masih ingat? Kak, lihat ini. Waktu kamu demam pas kecil, kakak memberimu. Damai. Manis sedikit. Permen pahit. Katanya biar agak manis. Tapi kalau... Ayo, aku bawa kamu cari ibu. Ayah! Aku akhirnya mengerti. Belas kasih yang sejati adalah melampaui dendam. Memberikan martabat terakhir kepada seorang pendosa. Yang dihentikan oleh si gila bukanlah orang jahat, melainkan seorang kakak yang ingin pulang ke rumah. Gadis keluarga Yin, apa maksud perkataanmu ini? Apa maksudnya? Kalian semua telah dipermainkan olehnya. Dia dan Yanshu bekerja sama. Mereka semua adalah orang-orang dari Asosiasi Pemburu Bela Diri. Ayahku, Dao Liuye dan juga Lu Ying semuanya tewas karena ulah mereka. Bagaimana bisa begitu? Kamu memfitnah orang! Apa buktimu? Bukti? Hari-hari selama aku pergi adalah demi ini. Ini adalah laporan otopsi. Di atasnya tertulis dengan sangat jelas bahwa luka luar yang diderita ayahku, Dao Liuye dan Lu Ying tidak cukup untuk membuat mereka tewas dalam waktu singkat. Penyebab kematian mereka yang sebenarnya adalah seluruh esensi darah mereka disedot paksa oleh kekuatan luar yang tidak diketahui menyebabkan kegagalan organ di seluruh tubuh hingga tewas. Chen Ye memang pernah bertarung dengan mereka, tapi jurus bela dirinya sangat lurus. Banyak orang di sini yang menyaksikannya sendiri. Siapa di antara kalian yang pernah melihatnya menggunakan ilmu hitam yang menyedot esensi darah orang? Itu bukan aliran bela dirinya. Memang benar. Taro, memang pernah bertarung dengan mereka tapi jurus bela dirinya sangat lurus. Banyak orang di sini yang menyaksikannya sendiri. Siapa di antara kalian yang pernah melihatnya menggunakan ilmu hitam yang menyedot esensi darah orang? Itu bukan aliran bela dirinya. Memang benar. Ya, Taro. Apa kamu berani bilang kondisi kematian yang digambarkan dalam laporan otopsi ini bukan bukti kuat yang ditinggalkan oleh Asosiasi Pemburu Bela Diri kalian setelah mengumpulkan nutrisi untuk makhluk jahat bermata iswi darah itu? Aku ingat sekarang sebelum guruku celaka, Taro pernah menelpon guruku, katanya ingin mengajaknya bicara. Waktu itu aku tidak menghiraukannya. Sepertinya kita memang salah paham pada saudara Chen Ye. Taro, apalagi yang ingin kamu katakan?
Mana orangnya? Iya ya. Kenapa hilang? Aku mau mencari Yanshu. Masalahnya sudah jelas sekarang. Urusan dunia persilatan kalian tidak ingin aku campuri lagi ke depannya. Terima kasih untuk hari ini. Kita berpisah di sini saja. Pergi dulu. Chen Ye. Menurutmu apa itu dunia persilatan? Dunia persilatan? Dunia persilatan itu adalah tanding siapa yang tinjunya lebih keras, tanding siapa yang pedangnya lebih cepat. Yang menang akan gagah perkasa, yang kalah akan mencari orang seperti kami untuk membetulkan tulang. Siklus yang terus berulang seperti itu, mungkin itulah yang kalian sebut dunia persilatan. Dunia persilatan yang kamu maksud hanya membahas tinggi rendahnya ilmu bela diri. Kalau begitu aku tanya padamu, mengapa dermaga utara dan selatan, besar maupun kecil menyembah Dewa Guan? Bukan Lubu yang ilmu bela dirinya nomor 1 di dunia. Mungkin semua orang ingin mencari keberuntungan. Dunia persilatan tidak pernah menyembah orang dengan ilmu bela diri tertinggi. Lubu berkuda ke sana kemari, tidak ada yang bisa menandinginya. Tapi ketika generasi penerus menyebutnya, tidak lebih dari sebutan budak dengan 3 nama keluarga. Guan Gong juga pernah kalah di Maicheng. Tapi selama ribuan tahun dupa untuknya tidak pernah putus, semua orang menghormatinya karena satu kata keadilan. Jadi semua orang menyembah Dewa Guan, bukan Lubu. Karena dunia persilatan pada akhirnya tidak mengakui tinggi rendahnya ilmu bela diri, melainkan keadilan, kesetiaan, dan keberanian. Ilmu bela diri adalah pedang, adalah sarana. Tanpa adanya keadilan sebagai penyeimbang, semakin tinggi ilmu bela diri, semakin besar bencana yang ditimbulkan. Yanshu adalah pedang tanpa sarung itu. Dia sekarang sedang menantang seluruh moralitas dunia persilatan. Ayahku tidak mundur saat dia masih hidup. Aku juga tidak akan mundur hari ini. Malam ini kuah kaldu ini direbus selama 6 jam. Harum sekali. Zhao Qiyun ditangkap oleh Chen Ye. Aku takut urusan kita. Daging ini sangat segar. Kalau terlalu lama dimasak bisa alot. Ayo cicipi. Sumpit. Yang ini harus diangkat dalam 3 detik. Dagingnya harus empuk baru enak dimakan. Hotpot ini harus selalu dimakan selagi hangat. Taro, kamu mau makan atau tidak? Makan. Taro, yang diketahui Zhao Qiyun itu hanyalah kulit luar yang sengaja kita biarkan dia tahu. Yang benar-benar membuatku tertarik adalah orang bernama Chen Ye ini. Mengerti. Ayah, kamu bangun, bangunlah. Setangguh apapun tinju, takkan setangguh keadilan. Setinggi apapun ilmu bela diri, takkan setinggi hati manusia. Gerbang Ting Chao, kami menjaga kesetiaan dan keadilan ini, melindungi keadilan dunia persilatan ini. Dunia persilatan pada akhirnya tidak mengakui tinggi rendahnya ilmu bela diri, melainkan keadilan, kesetiaan, dan keberanian. Ayahku tidak mundur saat dia masih hidup. Aku juga tidak akan mundur hari ini. Manis. Manis. Asam. Ada sedikit. Jadi sebenarnya manis atau asam?
kamu gila? Kamu pergi sendirian? Bukankah itu cari mati? Aku beritahu kamu, harus dengarkan kata guru. Mutlak tidak boleh pergi. Lihat betapa takutnya Anda, guru. Aku cuma bercanda dengan Anda. Aku tidak pergi. Kamu bocah nakal. Aku sudah tahu kamu sedang membohongiku. Sudahlah, cepat makan. Ikan biru ini, kalau tidak dimakan nanti dingin. Ada juga kelinci bishan ini. Ini semua masakan khas dunia persilatan yang asli. Semuanya makanan kesukaanmu biasanya. Hei, aku beritahu kamu ya. Lain kali, jangan menakut-nakutiku dengan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu lagi. Kamu mau membuat guru mati ketakutan? Lain kali tidak boleh begini lagi. Baik. Aku berjanji pada Anda. Kedepannya, aku tidak akan membuat masalah di mana-mana lagi. Kedepannya, aku akan menemani Anda menjaga klinik pijat kita. Urusan dunia persilatan tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku merasa dunia persilatan ini sama seperti masakan dunia persilatan yang Anda buat. Di luar memang ramai, tapi di dalamnya semua rasa harus dicicipi sendiri. Hari ini senang. Aku akan bersulang. Segelas untuk guru. Bocah, aku pakai teh sebagai pengganti bir. Minum. Aku harap kita bisa bersama setiap hari ke depannya. Baik. Makanlah. Makan. Kau datang sendirian. Benar-benar tidak tahu diri. Untuk menghadapimu, aku sendiri saja sudah cukup. Qingli, demi ayahmu, asal kau berlutut, aku akan mengampuni nyawamu. Kau salah. Dia tidak sendirian. Cih. Hari ini, aku juga akan membersihkan iblis di dunia persilatan ini. Jika ingin mati, akan kukabulkan keinginan kalian. Serang!
Orang-orang dari keluarga Yan, coba saja kalau ada yang berani menyentuhnya. Tuan Hem, kami datang! Hajar mereka sampai muntah dan buang air! Gaya pameranmu itu tidak akan bisa mengalahkan jurus pedang terbang. Kau yang berlatih tinju belum tentu bisa memainkan pedang. Pedang yang bagus. The film was translated and narrated by M Media. Kau pasti Yanshu kan? Lalat yang tidak tahu hidup dan mati. Selamat datang, Tuan Chen. Aku sudah menunggumu lama sekali. Yanshu, kau tidak usah banyak tingkah lagi. Kau membuat keributan besar. Tapi akhirnya malah seperti tikus God, bersembunyi di kota bawah tanah yang gelap ini. Kau telah melakukan segala kejahatan. Hari ini, aku akan membuatmu membayar semuanya. Membayar? Anak muda, di matamu hanya ada benar dan salah, tapi kau tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar. Kekuatan yang dilatih seorang guru besar seumur hidupnya akan lenyap begitu dia mati. Bukankah itu pemborosan yang sangat besar? Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Aku dan perkumpulan pemburu iblis, kami sedang menegakkan keadilan langit.
Kami melestarikan energi paling berharga di alam semesta ini. Ayo Tuan Chen, bergabunglah dengan kami. Kekuatanmu ditambah dengan ideologiku akan membuat kita menjadi penguasa sejati dari sumber daya dunia persilatan ini. Kita akan menjadi dewa di era baru. Dewa? Kau telah mencelakai begitu banyak orang, apa kau pantas menjadi dewa? Ku beritahu ya, bajingan sepertimu jika tidak mati dalam sehari, maka akan ada banyak orang yang menjadi korban. Jadi hari ini, aku akan mengembalikan darah dan tulangmu ke jalan yang benar. Cari mati. Ambil pedangmu. Ilmu bela diri adalah pedang, sebuah sarana. Tanpa adanya keadilan sebagai penyeimbang, semakin tinggi ilmu bela diri, semakin besar bencana yang ditimbulkan. Tianshu adalah pedang tanpa sarung itu, yang menantang kebenaran seluruh dunia persilatan. Hari ini, aku akan menggunakan sarung ini untuk meringkusmu. Gawat! Kenapa aku tidak bisa menyentuh titik kelemahannya? Titik kelemahan yang kau pikirkan itu adalah kelemahan bagi petarung tingkat rendah. Ahli yang sesungguhnya bisa membuat titik kelemahannya berpindah sesuka hati di dalam 12 meridian utama tubuh. Yang kau serang itu hanyalah wadah kosong. Ingat baik-baik, dasar dari pijat adalah menyelaraskan meridian, bukan memaksakan pada dantian. 12 meridian utama adalah aliran sungai tubuh manusia. Titik akupunktur hanyalah dermaga, energi dan darah mengalir di seluruh sungai. Guru, bagaimana jika titik akupunkturnya tidak bisa dipastikan? Apakah harus mencari titik akupunktur dulu atau menyelaraskan meridian dulu? Begitu tangan ditempelkan, di mana ada simpul otot, di mana energi dan darah tersumbat, disitulah titik aktifnya. Jika meridian sudah selaras, celah titik akupunktur tentu tidak akan bisa lolos. 12 meridian. Benar. Bagaimanapun titik kelemahan itu berpindah, ia tidak akan bisa lolos dari 12 meridian utama tubuh manusia. Jika aku tidak bisa menemukan satu titik, maka aku akan menutup semua jalannya. Aku tidak sedang mencari satu titik. Aku sedang menyelaraskan seluruh sistem.
Matahari sudah terbit.